Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Majapahit yang Terlupakan di bagian keempat. Dan semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Pangeran Walangsungsang mendirikan daerah hunian baru di pesisir utara Jawa Barat yang dikenal kemudian dengan nama Tegal Alang-Alang, yang lantas berubah menjadi Carupan, berubah lagi menjadi Carupan Larang, dan pada akhirnya dikenal dengan nama Cirebon sampai sekarang. Pangeran Walangsungsang dikenal kemudian dengan nama Pangeran Cakrabuana oleh ayahandanya, yaitu Prabu Siliwangi. Ia diberikan gelar kehormatan Sri Manggana. Sementara itu, Sari Widyatuwo, keponakan Pangeran Cakrabuana, lantas dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Awal tahun 1478, Sunan Ampel wafat dan Sunan Giri terpilih sebagai penggantinya. Pusat Majelis Ulama Jawa ini berpindah ke Giri Kedaton. Dan pada waktu inilah tragedi Syekh Siti Jenar terjadi. Syekh Siti Jenar dipanggil ke Giri Kedaton dan disidang oleh Dewan Wali Songo di bawah pimpinan Sunan Giri. Walau tidak mengakui keberadaan Majelis Ulama Jawa, beliau tetap hadir. Beliau dituduh telah menyebarkan aliran sesat. Ada pula yang menuduh sebagai antek-antek Syiah. Ada juga yang mengatakan beliau ahli sihir dan lain sebagainya. Pada sidang pertama, para ulama yang tergabung dalam Dewan Wali Songo tidak bisa menemukan kesalahan Syekh Siti Jenar, sehingga beliau lantas dibebaskan dari segala tuduhan. Namun bagaimanapun juga, Syekh Siti Jenar duri dalam daging bagi mereka. Maka sejak saat itu, kesalahan-kesalahan beliau senantiasa dicari-cari. Konsentrasi Dewan Wali Songo terpecah pada rencana perebutan kekuasaan. Melalui serangkaian musyawarah yang pelik, maka disimpulkan kekuatan militansi Islam sudah cukup siap untuk mengadakan perebutan kekuasaan. Raden Pata, Adipati Demak Bintoro, terpilih secara mutlak sebagai pemimpin gerakan. Kubu Abangan tidak menghadiri musyawarah ini, apalagi semenjak Dewan Wali Songo atau Majelis Ulama Jawa dipegang oleh Sunan Giri. Hubungan kubu Putihan dengan kubu Abangan kian meruncing. Sunan Kalijaga dan para pengikutnya hanya mau membantu Dewan Wali Songo merampungkan pembangunan Masjid Demak. Selebihnya, mereka tidak ikut campur. Persiapan sudah matang, tinggal memilih hari yang ditentukan. Pasukan Telik Sandibaya atau intelijen Majapahit mengendus rencana ini. Prabu Brawijaya V mendapat laporan para pasukan intelijen yang ada di sekitar Demak Bintoro. Sayangnya, beliau tidak begitu mempercayainya. Beliau berkeyakinan tidak mungkin Raden Pata, putra kandungnya sendiri, akan nekat berbuat seperti itu. Prabu Brawijaya tidak memahami betapa militannya orang yang sudah didoktrin untuk memecah bangsanya. Dan manakala pergerakan pasukan benar-benar terdengar, yaitu pasukan orang-orang Islam Putihan, gabungan dari seluruh laskar yang ada di wilayah pesisir utara Jawa Timur sampai Jawa Barat, mulai bergerak. Keadaan menjadi gempar. Para pejabat daerah kalang kabut. Mereka tidak menyangka orang-orang Islam sedemikian banyaknya. Setiap daerah yang dilalui pasukan ini, tidak ada yang bisa membendung. Kekuatan mereka cukup besar. Persiapan mereka cukup tertata. Sedangkan daerah-daerah yang dilalui tidak mempunyai persiapan sama sekali. Daerah per daerah yang dilewati harus melawan sendiri-sendiri.
Tidak ada penyatuan pasukan dari daerah satu dengan daerah lain. Semua serba mendadak, dan tak ada pilihan lain kecuali melawan atau mundur teratur. Gerakan pasukan ini cukup kuat. Para adipati yang berhasil mundur segera melarikan diri ke ibu kota negara. Mereka melaporkan agresi mendadak pasukan pesisir yang terdiri dari orang-orang Islam. Dan dari mereka, Prabu Brawijaya V mendapat laporan yang mencengangkan, yaitu telah terjadi pergerakan pasukan dari Demak Bintoro. Pasukan berpakaian putih-putih, berbendera tulisan asing bagi mereka, berteriak-teriak dengan bahasa yang tidak dimengerti juga oleh mereka. Pasukan ini dapat dipastikan adalah pasukan Islam, dan kini tengah bergerak menuju ibu kota negara Majapahit. Percaya tidak percaya, Prabu Brawijaya V mendengarnya. Laporan pasukan Telik Sandibaya selama ini telah menjadi kenyataan. Namun, Prabu Brawijaya V tetap tidak bisa mengerti. Mana mungkin Raden Patah berbuat seperti itu? Mana mungkin orang-orang Islam berani dan tega mengadakan pemberontakan? Selama ini, Majapahit telah memberikan bantuan material yang tidak sedikit bagi mereka. Sesak dada Prabu Brawijaya. Seketika, terasa sesak bagai dihantam palu. Bergemuruh mendidih. Beliau menyebut nama Mahadewa berkali-kali. Seluruh pembesar Majapahit tegang. Mereka menantikan komando Sang Prabu. Waktu berjalan cepat. Sang Prabu masih belum mengeluarkan titah apapun. Pergerakan pasukan sudah memasuki Madiun. Sebentar lagi mencapai wilayah Kediri. Sudah teramat dekat dengan ibu kota negara. Pertempuran pengadangan telah terjadi secara otomatis. Dan semua telah masuk menjadi laporan bagi Sang Prabu. Bahkan ada laporan yang mengatakan beberapa daerah yang terpengaruh Islam malah ikut bergabung dengan pasukan ini. Adipati Kertosono atau wilayah Kediri sekarang mengirimkan utusan khusus kepada Sang Prabu untuk segera mengeluarkan perintah perang. Sang Prabu masih termangu-mangu, dan manakala terdengar Adipati Kertosono melakukan perlawanan mati-matian tanpa menunggu komando beliau, barulah Sang Prabu tersadar. Segera beliau memerintahkan seluruh pasukan Majapahit untuk mempersiapkan sebuah perang besar. Para panglima yang telah menanti-nantikan perintah ini menyambut dengan sukacita. Inilah yang mereka nanti-nantikan. Tanpa menunggu waktu lama, seluruh kekuatan Majapahit segera dipersiapkan. Pasukan Majapahit telah siap sedia menyambut kedatangan pasukan Demak Bintoro. Dan sekali lagi, mereka tinggal menunggu perintah untuk menyerang. Namun komando terakhir ini pun tidak segera keluar. Pasukan Majapahit resah. Para panglima cemas. Para kepala pasukan tempur di garis depan terus mendesak kepada para panglima masing-masing agar segera mengeluarkan perintah penyerangan. Para panglima juga mendesak Sang Senopati Agung, meminta kepada Prabu Brawijaya untuk segera memberikan komando terakhir. Perlu dicatat, salah satu panglima yang memperkuat barisan Majapahit adalah Adipati Terung, adik tiri Raden Patah. Dalam hatinya bertanya-tanya, ada apakah dengan kakak tirinya sehingga mengadakan gerakan makar sedemikian rupa? Selama ini dia tidak melihat ada yang salah dengan pemerintahan Prabu Brawijaya V. Tidak ada diskriminasi dalam hal keagamaan. Dirinya yang muslim pun bisa bebas menjalankan ibadah agamanya. Bahkan bisa dipercaya menjabat sebagai seorang adipati yang notabene bukan jabatan main-main. Adipati Terung tidak bisa memahami pola pikir kakak tirinya, dan perintah penyerangan tidak juga segera turun. Seluruh pasukan yang sudah siap bersedia
di barak masing-masing dilanda ketegangan yang luar biasa. Di istana, para mantri resah melihat situasi ini. Sabdo Palon dan Noyo Kenggong meminta Sang Prabu untuk segera mengeluarkan perintah. Namun, apa jawaban Sang Prabu? Beliau masih tidak yakin pasukan Demak akan tega menyerang ibu kota negara Majapahit. Sabdo Palon dan Noyo Kenggong menandaskan cara berpikir Raden Patah dan para pasukan ini sudah lain. Sang Prabu tidak akan bisa memahaminya. Jalan satu-satunya sekarang adalah menghadapi mereka secara frontal. Pada saat itu, tidak ada cara lain. Dan manakala kabar terdengar pasukan Demak telah merangsek maju dan memasuki pinggiran ibu kota Majapahit, dan di sana mereka mengadakan perusakan hebat. Dengan sangat terpaksa, Sang Prabu mengeluarkan perintah penyerangan. Tapi, perintah itu sebenarnya sudah terlambat. Begitu keluar perintah penyerangan, ada hal yang tidak terduga. Pasukan Ponorogo dan beberapa daerah yang lain membelot. Diketahui kemudian, ternyata mereka adalah pasukan dari daerah-daerah yang juga sudah Muslim, dan peperangan pecah sudah. Peperangan yang besar, darah tertumpah lagi. Senopati Demak dipimpin oleh Sunan Ngudung, dan di pihak Majapahit, Senopati dipegang oleh Arya Lembu Pangarsa. Prajurit Majapahit mengamuk di medan laga. Para prajurit yang sudah berpengalaman tempur ini dan disegani di seluruh Nusantara sekarang tidak main-main lagi. Adipati Senggoro, Raden Bondan Kejawen yang masih belia, Adipati Terung, Adipati Singosari, dan yang lain ikut mengamuk di medan laga. Namun, banyak kesatuan-kesatuan Majapahit yang berasal dari daerah Muslim membelot. Tapi pada hari pertama, pasukan Demak Bintoro terpukul mundur. Pada hari kedua, pasukan Demak terpukul lebih telak. Senopati Demak, Sunan Ngudung tewas. Makamnya masih ada di Trowulan atau Mojokerto sampai sekarang. Maka pasukan Demak mengundurkan diri. Pasukan cadangan pun masuk, dipimpin oleh Sunan Kudus sendiri, yang juga termasuk Wali Songo. Maka pertempuran kembali pecah. Namun bagaimanapun juga, pasukan Demak harus mengakui kekuatan pasukan Majapahit. Mereka terpukul mundur, keluar dari ibu kota negara lagi. Kehebatan pasukan Majapahit yang terkenal itu ternyata terbukti. Pasukan Demak bertahan. Beberapa minggu kemudian, datanglah pasukan Palembang bergabung dengan pasukan Mojopahit. Pasukan Mojopahit seolah mendapat suntikan darah segar. Namun ternyata, bergabungnya pasukan Palembang ini hanyalah bagian dari siasat orang-orang Demak. Pasukan Palembang diam-diam memusnahkan seluruh persendian bahan makanan tentara Majapahit. Lumbung-lumbung besar dibakar. Semua persediaan bahan pangan ludes. Inilah simbolisasi dari datangnya peti ajaib milik Adipati Arya Damar dari Palembang, yang apabila dibuka mampu mengeluarkan beribu-ribu tikus dan memakan seluruh beras dan bahan pangan tentara Majapahit. Majapahit kebobolan luar dalam. Majapahit benar-benar tidak menyangka akan hal itu. Begitu persediaan bahan pangan menipis, dari hari ke hari, pelan namun pasti, pasukan Majapahit terpukul mundur. Mendengar pasukan Majapahit terdesak, kepala pasukan Bhayangkara, yaitu pasukan khusus pengawal raja, segera mengamankan Prabu Brawijaya V. Keadaan sudah sedemikian genting, dan Sang Prabu mau tidak mau harus segera meloloskan diri. Ini harus dilakukan secepatnya, karena untuk menyatukan kembali kekuatan tentara Majapahit kelak, sosok Prabu Brawijaya masih dibutuhkan. Dengan dikawal pasukan Bhayangkara, Prabu Brawijaya V segera keluar dari istana.
Pasukan Bhayangkara memutuskan agar Sang Prabu menyelamatkan diri ke Pulau Bali, pulau yang kondusif untuk saat itu. Di tengah kekacauan itu, Dewi Anrawati diam-diam dibawa oleh pasukan Islam ke Gresik. Putra bungsu Dewi Anrawati, Raden Gugur yang masih kecil, diselamatkan oleh pasukan Ponorogo dan dibawa ke Kadipaten Ponorogo. Namun akhirnya, kota dan benteng Majapahit bisa dijebol. Seluruh istana dirusak dan dibakar. Perusakan terjadi di mana-mana. Maka jangan heran, sampai sekarang bekas istana Majapahit yang terkenal di Nusantara ini musnah tak berbekas. Dan pada akhirnya terjadilah tragedi kemanusiaan yang sampai sekarang ditutupi. Perang yang semula melibatkan dua kekuatan militer Majapahit dan Demak kini merembet menjadi perang sipil. Mereka yang merasa di atas angin kini menjadi sosok malaikat maut. Pertumpahan darah telah terjadi. Masyarakat Majapahit yang masih memegang keyakinan lama bukannya menjaga kebersamaan dan menghargai serta menghormati perbedaan, namun justru mau berhadapan secara frontal dengan darah daging keturunan saudaranya sendiri yang telah berpindah keyakinan. Di mana-mana situasi anarkis terjadi. Di mana-mana dua kubu ini bentrok. Di mana-mana kekacauan merajalela. Jawa dalam situasi chaos. Ibu Pertiwi menangis. Ibu Pertiwi terluka. Putra-putranya ini tengah saling menumpahkan darahnya hanya karena di salah satu pihak tengah dilanda ketidaksadaran tentang persatuan dan persaudaraan sebangsa dan setanah air. Akibat tragedi yang mencerabut segala sendi-sendi masyarakat Majapahit ini, bangunan-bangunan indah dari Kerajaan Agung Majapahit sebagai bukti kebesaran dan keagungan kita pada masa lalu, bahkan milik nenek moyang bersama, musnah tak berbekas. Majapahit yang terkenal sebagai macan Asia ludes dibabat habis, hilang dari peta dunia. Di Jawa Timur, Majapahit seolah-olah hanya sebuah mitos belaka karena banyak peninggalan dari zaman keemasan Nusantara ini hancur karena tidak ingin terkotak dan merebut kekuasaan. Hanya sedikit yang tersisa, dan yang sedikit itulah yang masih bisa kita saksikan hingga sekarang. Eksodus besar-besaran terjadi. Para agamawan, para bangsawan, dan rakyat yang tetap memegang teguh keyakinannya menyingkir ke tempat-tempat yang dirasa aman. Kebanyakan menyeberang ke Bali, Kalimantan, dan Lombok. Ada seorang putri selir Prabu Brawijaya yang melarikan diri bersama sisa-sisa prajurit Majapahit dan beberapa penduduk. Dia bernama Dewi Rara Anteng bersama suaminya Raden Cakaseger. Dia menyingkir ke pegunungan Bromo. Sampai sekarang, keturunan mereka masih ada di sana, dikenal dengan nama suku Tengger. Diambil dari nama Dewi Rara Anteng dan Raden Cakaseger. Di wilayah pegunungan Bromo, pasukan Demak memang tidak bisa menjangkau. Medannya cukup sulit dan terisolir. Suku Tengger baru membuka diri pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno. Ketika disensus dan ditanyakan apa agama mereka, mereka menyatakan beragama Buddha. Padahal ritual yang mereka jalankan lebih dekat ke agama Hindu daripada agama Buddha. Para petugas sensus tidak tahu istilah Hindu memang tidak dikenal pada zaman Majapahit. Yang terkenal adalah agama Siwa Buddha, atau hanya sedikit wong Buddha saja. Dengan dikawal oleh pasukan Bhayangkara dan beberapa kesatuan pasukan yang tersisa, Prabu Brawijaya menyingkir ke arah timur, dan untuk sementara beliau tinggal di Blambangan. Adipati Blambangan memperkuat barisan pasukan ini. Dan tak hanya itu, para penduduk Blambangan pun
dengan sukarela ikut menggabungkan diri. Mereka benar-benar melindungi Prabu Brawijaya V ekstra ketat. Mereka siap tempur di Blambangan. Keadaan darurat diberlakukan. Selama ada di Blambangan, Prabu Brawijaya terus terusik batinnya. Raden Patah, yang biasa beliau panggil dengan nama Fatah itu, ternyata telah tega melakukan ini semua. Kebaikan beliau selama ini dibalas dengan racun. Sabdo Palon dan Ayo Genggong menambahkan hati sang Prabu. Nasi sudah menjadi bubur, tak patut disesali lagi. Ini saatnya untuk menata kembali yang tersisa. Dan untuk semua tujuan itu, Prabu Brawijaya harus menyeberang ke Pulau Bali. Runtuhnya Majapahit, sirna ilang kertaning bumi. Atas perintah Raden Patah, Senopati Demak Bintoro dan Sunan Kudus menemui Adipati Terung, adik kandung Raden Patah, dengan membawa pasukan Demak Bintoro. Adipati Terung diultimatum agar menyerah atau dihancurkan. Adipati Terung dalam dilema. Pada akhirnya, dia menyatakan menyerah kepada Demak Bintoro. Beberapa minggu kemudian, Raden Patah datang dari Demak untuk melihat langsung kemenangan pasukannya. Raden Patah meminta semua laporan dari kepala pasukan Demak. Diketahui kemudian Prabu Brawijaya V berhasil meloloskan diri. Pasukan Bhayangkara Majapahit atau pasukan khusus pengawal raja memang terkenal lihai melindungi junjungan mereka. Tak ada satupun kepala pasukan Demak yang mengetahui bagaimana pasukan Bhayangkara bisa menerobos kepuan rapat pasukan Islam, ke arah mana mereka membawa sang Prabu pergi. Raden Patah segera menyebar pasukan mata-mata untuk melacak keberadaan sang Prabu. Dan Raden Patah sendiri segera melanjutkan perjalanan untuk bertandang ke pesantren Ampel di Surabaya. Dia hendak mengabarkan kemenangan besar ini kepada janda Sunan Ampel. Di Surabaya, situasi anarkis pun merajalela. Nyi Ageng Ampel begitu mendengar laporan Raden Patah, marah besar. Dengan tegas beliau menyatakan apa yang dilakukan Raden Patah adalah sebuah kesalahan besar. Raden Patah telah berani melanggar 3 peraturan kerajaan, yaitu 1. Dia telah berani melanggar wasiat gurunya sendiri, Sunan Ampel, yang mewasiatkan sebelum beliau wafat melarang orang-orang Islam merebut tahta Majapahit. Dia telah berani melawan seorang imam yang sah, seorang umaro yang seharusnya tidak boleh dilawan tanpa ada alasan yang jelas. Dan yang ketiga, Raden Patah telah berani durhaka kepada ayah kandungnya sendiri yang telah melimpahkan segala kebaikan bagi dirinya serta orang-orang Islam sebagai kerabat dan sahabat mereka. Nyi Ageng Ampel menangis. Ia tertunduk menangis kencang hingga akhirnya tertunduk sempuh di lantai. Raden Patah sadar, terketuk hati nuraninya, dan dia ikut mencucurkan air mata. Di depan Nyi Ageng Ampel, Raden Patah sujud mencium kaki beliau. Ia menangis meraung-raung, menyesali perbuatannya. Dengan berurai air mata, Raden Patah meminta solusi kepada Nyi Ageng Ampel. Dan Nyi Ageng Ampel memerintahkan kepadanya untuk segera mencari keberadaan Prabu Brawijaya V. Dan apabila sudah diketemukan, seyogianya Prabu Brawijaya V dikukuhkan kembali sebagai seorang raja. Mendengar perintah itu, masih bercucuran air mata dan emosional, maka Raden Patah pamit mencari ayahandanya sendiri bersama beberapa orang prajurit Demak. Tapi Nyi Ageng Ampel mencegahnya. Dalam situasi anarkis seperti ini, tidak memungkinkan bagi dia untuk mencari beliau sendiri. Dikhawatirkan akan terjadi kesalahpahaman. Dan sekarang di mata Prabu Brawijaya V, dirinya dan seluruh umat Islam yang menyokong pergerakan pasukan Demak tidak mungkin percaya lagi
Itu pasti. Jalan keluar yang terbaik adalah meminta bantuan Sunan Kalijaga atau Syekh Siti Jenar untuk mewakili dirinya, mencari Prabu Brawijaya V, dan apabila sudah bisa ditemukan, memohon kepada Prabu Brawijaya agar kembali ke Majapahit. Sudah bukan rahasia lagi di kalangan istana bahwa dua ulama besar ini tidak terlibat dalam penyerangan Majapahit, karena Syekh Siti Jenar baru saja disidang oleh Dewan Wali Songo yang mengakibatkan hubungan beliau dengan para wali sekaligus Raden Patah dalam situasi yang tidak mengenakan. Maka Raden Patah memutuskan untuk mengirim pasukan khusus menemui Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dimohon menghadap ke pesantren Ampel atas permintaan Nyi Ageng Ampel dan Raden Patah. Beberapa hari kemudian, Sunan Kalijaga datang ke Surabaya. Beliau waktu itu berada di Demak Bintoro, memfokuskan diri memimpin pembangunan Masjid Demak. Sunan Kalijaga, Nyi Ageng Ampel, dan Raden Patah terlibat perundingan yang serius. Dan pada akhirnya, Sunan Kalijaga menyetujui untuk mengemban tugas mulia itu. Beberapa hari kemudian, laporan dari pasukan mata-mata atau intelijen Demak Bintoro diterima Raden Patah. Diketahui ada konsentrasi besar pasukan Majapahit di wilayah Blambangan. Diketahui pula pasukan Brawijaya V ada di sana. Ada kabar terpetik Prabu Brawijaya hendak menyeberang ke Pulau Bali. Mendapat informasi yang dapat dipercaya seperti itu, Sunan Kalijaga diiringi beberapa santrinya segera berangkat ke Blambangan. Dia siap mengambil segala resiko yang bakal terjadi demi untuk menghindari kesalahpahaman. Maka dengan memakai pakaian rakyat sipil biasa yang tidak mencolok mata, dia pun berangkat dengan beberapa santrinya. Di setiap daerah yang dilalui, Sunan Kalijaga beserta rombongan melihat banyak pemandangan-pemandangan yang memilukan. Kekacauan ada di mana-mana di sepanjang perjalanan. Penduduk yang masih memegang keyakinan lama bentrok dengan penduduk yang sudah mengganti keyakinannya. Korban berjatuhan, nyawa melayang karena kepicikan dan kehausan harta dan tahta duniawi. Rombongan ini harus pandai-pandai memilih jalan, kadangkala memutar kalau dirasa perlu. Mereka sengaja menghindari tempat keramaian. Mereka lebih memilih menerobos hutan belantara demi menjaga keamanan. Dan manakala mereka sudah tiba di Blambangan, Sunan Kalijaga menunjukkan statusnya dengan mengibarkan bendera putih, tanda gencatan senjata. Dia memasuki kota Blambangan yang mencekam. Para prajurit Majapahit terkejut melihat ada rombongan kecil orang-orang Muslim memasuki kota Blambangan. Mereka mengibarkan bendera putih. Mereka bukan tentara. Mereka tidak bersenjata. Serta-merta, kedatangan mereka dihadang oleh pasukan Majapahit, dan mereka tidak diperkenankan memasuki kota. Prajurit Majapahit siap tempur, namun Sunan Kalijaga menunjukkan siapa dirinya. Dia meminta kepada kepala prajurit agar menyampaikan pesan kepada Prabu Brawijaya bahwasanya dia, Raden Syahid atau Sunan Kalijaga, datang sebagai duta dan memohon menghadap. Sunan Kalijaga beragama Islam, maka ketegangan terjadi. Rombongan kecil ini di ujung tanduk. Nyawa mereka terancam, namun mereka yakin prajurit Majapahit bisa membedakan mana musuh dalam medan laga dan mana musuh dalam status duta. Mereka tidak akan berani mencelakai seorang duta. Ketegangan sedikit mencair manakala ada pesan dari Sang Prabu yang mengabulkan permohonan Sunan Kalijaga untuk menghadap kepada beliau. Prabu Brawijaya tahu bagaimana menghormati seorang duta. Prabu Brawijaya pun tahu
dari laporan para pasukan sandi atau intelijen bahwa Sunan Kalijaga bersama para pengikutnya tidak ikut melakukan penyerangan ke Majapahit. Sunan Kalijaga beserta rombongan bisa bernafas lega. Mereka segera menghadap Prabu Brawijaya dengan pengawalan yang sangat ketat sekali, sembari memegang persenjataan lengkap dan siap digunakan. Para prajurit Bhayangkara menyambut kedatangan Sunan Kalijaga. Mereka mengapitnya. Sunan Kalijaga diperkenankan masuk. Beberapa santrinya disuruh menunggu di luar. Prabu Brawijaya V didampingi para penasehat beliau yang terdiri dari para pandita Shiva dan Wiku Buddha, juga Sabdo Palon dan Nayogenggong, tampak telah menunggu kedatangan Sunan Kalijaga. Begitu ada di hadapan sang Prabu, Sunan Kalijaga menghaturkan hormat. Prabu Brawijaya menanyakan maksud kedatangan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mengatakan bahwa dia adalah duta Raden Pata sekaligus Nyi Ageng Ampel. Sunan Kalijaga menceritakan segalanya dari awal hingga akhir. Bahkan dia menceritakan pula kondisi Majapahit. Prabu Brawijaya V meneteskan air mata mendengar banyak penduduk dan rakyat yang tidak berdosa juga harus meregang nyawa karena kepicikan. Keraton Megah, kebanggaan Nusantara, di bumi hanguskan. Tempat-tempat suci hancur rata dengan tanah. Seluruh yang hadir merasa sedih, geram. Semua bercampur aduk menjadi satu. Dan manakala Sunan Kalijaga mengaturkan tujuan sebenarnya dia menjadi duta, yaitu agar Prabu Brawijaya V berkenan kembali memegang tampuk pemerintahan di Majapahit. Seketika semua yang hadir memicingkan mata, seolah mendengarkan kalimat yang tidak bisa dicerna. Prabu Brawijaya tercenung. Beliau meminta nasihat. Beberapa penasehat mengusulkan agar hal itu tidak dilakukan, karena sama saja menerima suatu penghinaan. Dinasti Majapahit bisa kembali berkuasa hanya karena kebaikan hati orang-orang Islam. Tidak hanya itu saja, wibawa sang Prabu akan jatuh di mata para pendukungnya. Tidak ada artinya tahta yang diperoleh dari belas kasihan musuh. Masyarakat Majapahit akan memandang rendah pemimpin mereka yang mau menerima tahta seperti itu. Selama ini, raja-raja Majapahit tidak pernah melakukan itu. Bila wibawa sang Prabu telah jatuh, dengan sendirinya para pengikut sang Prabu akan berani juga bermain-main dengan sang Prabu kelak. Hukum tidak akan dipatuhi. Para pembangkang yang radikal dan militan akan muncul di mana-mana, bak jamur tumbuh di musim penghujan. Dan lagi, apakah sang Prabu tidak malu menerima tahta dari anaknya sendiri? Sebaiknya sang Prabu tidak menerima tawaran itu. Sang Prabu menghela nafas. Sunan Kalijaga mohon bicara. Apabila memang sang Prabu tidak mau menerima tahta Majapahit dari tangan Raden Patah, maka seyogyanya sang Prabu mempertimbangkan kembali jika hendak mendapatkannya dengan jalan merebut. Sebab bila hal itu sampai terjadi, tidak bisa dibayangkan tanah Jawa akan banjir darah lagi. Dukungan kekuatan militer bagi sang Prabu akan datang dari segenap pelosok Nusantara. Tidak bakalan tanggung-tanggung lagi. Jawa akan semakin membara bila seluruh Nusantara akan bangkit. Pembunuhan yang lebih besar dan mengerikan akan terjadi di depan mata. Hal itu dikarenakan selama kerajaan Majapahit berkuasa, ratusan kerajaan-kerajaan kecil di bawahnya yang diayomi dan dijaga justru dapat ikut berkecamuk. Mereka akan ikut berperang melawan Raden Patah. Dipastikan kekacauan tambah melebar ke pulau-pulau yang ada di mana-mana. Sang Prabu Brawijaya bagaikan disodori buah si malakama, dimakan mati, tidak dimakan pun mati.
Sejenak, Sang Prabu berunding dengan para penasihat beliau yang terdiri dari para ahli hukum dan agamawan. Sejurus kemudian, beliau menyatakan kepada Sunan Kalijaga hendak merundingkan hal ini dengan para penasihat lebih dalam lagi. Dan Sunan Kalijaga diperbolehkan menghadap esok hari lagi. Sunan Kalijaga dan seluruh rombongannya diberikan tempat bermalam dengan pengawalan ketat. Keesokan harinya, Sunan Kalijaga dipanggil menghadap. Prabu Brawijaya memutuskan untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih besar lagi. Beliau tidak akan mengadakan gerakan perebutan tahta kembali. Lega Sunan Kalijaga mendengarnya. Namun, apa yang akan dilakukan Sang Prabu agar seluruh putra-putra beliau mau merelakan tahta diduduki oleh Raden Patah? Begitu Sunan Kalijaga meminta kejelasan langkah selanjutnya, Sang Prabu mengatakan beliau akan mengeluarkan maklumat kepada seluruh putra-putra beliau untuk bersikap sama seperti dirinya, untuk berjiwa besar, memberikan kesempatan bagi Raden Patah memegang tampuk kekuasaan, terutama kepada keturunan beliau di Pengging. Maklumat ini benar-benar harus dipatuhi. Semua sudah paham, jadi yang berhak mewarisi tahta Majapahit sebenarnya adalah keturunan dari Pengging. Karena hal itu ditemukan dalam prasasti dan naskah kuno yang masih tersimpan hingga kini. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Dan nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.